Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Tentunya masih ingat dong dan saya. Ya, saya Yudin Tanpa Tiwi. Dalam video saya kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai komponen dasar pembelajaran. Pada video sebelumnya, saya pernah membahas mengenai keterampilan dasar mengajar dan juga macam-macam keterampilan dasar mengajar ya. Nah, di video kali ini kita akan lebih memahami tentang komponen dasar pembelajaran. Sebenarnya apa itu komponen dasar pembelajaran sih? Kenapa komponen dasar pembelajaran ini perlu kita ketahui begitu? Ya, jadi proses pembelajaran itu merupakan hal yang kompleks dan sistematis. Keberhasilan proses pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau subsistem yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, komponen dasar pembelajaran itu adalah elemen-elemen yang saling terkait dan esensial dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk mewujudkan proses transformasi edukatif perlu ada komunikasi antara pendidik dengan peserta didik yang mengandung unsur-unsur pedagogis, diktatis, dan psikologis. Nah, untuk mewujudkan hal itu, minimal itu harus ada 5 komponen dasar yang harus kita ketahui. Nah, 5 komponen dasar pembelajaran itu sebenarnya ada apa aja ya, gitu kan? Mesti kalian bertanya-tanya. Gitu. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya tujuan pembelajaran atau tujuan mengajar. Artinya itu apa? Yaitu tujuan itu adalah standar ketuntasan belajar minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Terus yang kedua ada materi pembelajaran. Jadi perlu dipahami tentang materi apa yang akan diberikan agar proses transformasi edukatif tersebut mencapai tujuan pembelajarannya. Terus yang ketiga ada yang namanya metode dan teknik. Metode dan teknik ini digunakan itu ya gimana ya? Bagaimana cara menyampaikan materi tadi agar sampai pada tujuan. Terus yang keempat ada yang namanya perlengkapan dan juga fasilitas. Ini untuk membantu tercapainya tujuan tadi, alat dan fasilitas apa saja yang dapat digunakan sehingga betul-betul mendukung tercapainya tujuan interaksi edukatif. Terus yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Ini dilakukan untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan interaksi edukatif tersebut. Diperlukan proses penilaian seperti itu ya. Jadi pembelajaran itu adalah proses utama pendidikan, interaksi guru dan murid secara dialogis dan kritis menjadi penentu efektivitas program pembelajaran. Artinya apa? Artinya itu dibutuhkan inovasi pembelajaran dengan berbagai pendekatan dan metode yang efektif serta strategi yang sesuai sehingga dapat membangkitkan semangat belajar siswa dan dapat menghantarkan mereka menuju tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Di sini yang pertama itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya pengertiannya apa sih? Definisi tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu adalah sejumlah
hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru. Nah, tujuan ini merupakan komponen yang paling penting dalam pembelajaran gitu. Semua aktivitas guru dan siswa diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjadi pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Nah, untuk itu langkah awal dalam merancang pembelajaran adalah merumuskan tujuan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Nah, terus dalam tujuannya juga ada perumusan gitu ya, rumusan-rumusan gitu. Perumusan tujuan ini yang jelas, perumusan tujuan yang jelas itu dapat dalam pelajaran menjadi sangat penting disebabkan beberapa alasan. Itu yang pertama itu melakukan kegiatan evaluasi. Rumusan tujuan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap efektivitas keberhasilan kegiatan pembelajaran. Suatu proses dikatakan berhasil apabila siswa dapat mencapai tujuan secara optimal kayak gitu. Terus yang kedua sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Guru juga dapat merancang tindakan-tindakan yang dapat membantu siswa belajar. Terus yang ketiga dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran seperti menentukan materi, metode, strategi, alat media, dan sumber belajar, juga merancang alat evaluasi. Terus yang terakhir itu dapat digunakan sebagai kontrol. Maksudnya gimana? Jadi tujuan pembelajaran itu dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran serta menentukan daya serap siswa dan kualitas institusi itu sendiri. Nah, dengan mengacu pada rambu-rambu perumusan tujuan di atas, itu diharapkan tujuan pembelajaran dinyatakan dalam rumusan kemampuan atau kompetensi dasar. Hasil belajar siswa dapat diunjuk kerjakan baik dalam bentuk unjuk kerja verbal, unjuk kerja perbuatan, dan unjuk kerja sikap. Yang keseluruhannya menggambarkan perpaduan antara ucapan, sikap, dan perbuatan atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selain tadi yang pertama kita telah membahas tujuan pembelajaran, yang kedua itu ada yang namanya materi pembelajaran. Nah, sebenarnya materi pembelajaran ini apa sih? Nah, jadi pengertian dari materi pembelajaran itu sendiri itu apa? Jadi materi setiap aktivitas pembelajaran harus ada materinya. Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Bahan yang dimaksud itu biasanya berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis gitu. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan antara lain fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan juga sikap. Nah, terus yang kita bahas yang pertama itu ada yang namanya materi fakta. Apa itu materi fakta gitu? Jadi materi fakta itu adalah nama-nama objek, pariwisata sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Terus kalau yang termasuk ke dalam materi konsep itu yang seperti apa? Materi konsep itu adalah pengertian, definisi, ciri khusus, komponen, atau bagian suatu objek. Contohnya itu kursi adalah tempat duduk berkaki 4, ada sandaran dan lengan-lengannya. Terus yang ketiga ada yang namanya materi prinsip. Materi prinsip ini adalah di dalam itu ada yang namanya dalil, rumus, postulat, teorema, atau hubungan antar konsep yang menggambarkan jika
Maka kayak gitu ya. Misalnya itu ya kita kasih contoh, jika logam dipanasi maka akan menyalai. Rumus menghitung luas bujur sangkar adalah sisi kali sisi. Terus yang keempat ada yang namanya materi jenis prosedur. Apa itu materi jenis prosedur? Yaitu materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah mengoperasikan komputer atau cara menyetel televisi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada materi jenis sikap. Apa itu materi jenis sikap? Jadi materi jenis sikap atau afektif ini adalah materi yang berkenaan dengan sikap atau nilai kayak gitu ya. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja dan sebagainya. Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran ya. Kalau ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar itu harus dipelajari siswa gitu dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Nah, setelah tadi ada yang namanya, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, terus kita sekarang ke yang nomor tiga itu ada yang namanya metode dan strategi pembelajaran. Jadi metode dan strategi pembelajaran itu apa sih? Jadi yang dikatakan metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di sini tuh guru harus dapat memilih metode dan strategi yang tepat yang disesuaikan dengan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode dan strategi pembelajaran mungkin dapat dikatakan tepat untuk suatu pelajaran, tetapi belum tentu tepat untuk pelajaran yang lainnya. Untuk itu, guru harus menguasai berbagai macam metode dan strategi serta pandai memilih dan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan. Karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar konvensional umumnya ini berlangsung satu arah yang merupakan transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lain-lainnya dari seorang guru kepada siswa. Proses semacam ini dibangun dengan asumsi bahwa peserta didik ibarat botol kosong dan gurulah yang harus mengisi botol tersebut. Nah, terus ada yang namanya pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu apa? Jadi, pembelajaran aktif itu adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar secara aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Nah, dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memberi makna pada gejala-gejala, mengidentifikasi masalah, dan memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran. Tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik ya. Gitu. Dengan cara ini, biasanya siswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Nah, belajar aktif ini adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru, kemudian menyimpannya itu dalam otak gitu. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. Belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan ya.
Nah, dari pengertian di atas kayak gitu, akan lebih efektif bila guru dapat memilih strategi pembelajaran aktif dengan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di antaranya itu, misalnya yang pertama itu ada yang namanya critical incident atau pengalaman penting. Terus ada juga active knowledge sharing atau saling tukar pengetahuan. Terus ada assessment search atau mencari kesan. Ada active debat atau debat aktif ya. Terus ada point counterpoint, tim quiz atau quiz kelompok, dan juga ada inquiring mind, want to know atau melihat kemampuan siswa. Ada juga pembelajaran ala gergaji, belajar terus, belajar sama teman, mencari informasi, reading guide, simulasi perpasangan, kayak gitu ya. Ada juga eh, pembelajaran yang menghidupkan suasana belajar, juga mengomentari gambar, pembahasan gambar, bermain peran, dan ada juga sosiodrama atau drama sosial ya, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya ini, yang keempat, kita akan membahas tentang perlengkapan dan fasilitas dalam pembelajaran. Eh, jadi perlengkapan dan fasilitas dalam pembelajaran itu sebenarnya apa sih kayak gitu ya. Jadi agar materi pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa, maka dalam proses pembelajaran itu diperlukan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Yang dimaksud fasilitas dan perlengkapan pembelajaran yaitu segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat dan media pembelajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai perlengkapan praktikum, laborat ya, dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Alat pembelajaran itu dapat berupa apa aja sih gitu. Alat pembelajaran itu dapat berupa benda yang sesungguhnya atau juga bisa imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi dan sebagainya yang dituangkan dalam media. Media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan juga ada tiruan. Nah, efektivitas pembelajaran ini sangat tergantung pada ketersediaan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran sebagaimana telah disebutkan di atas ya. Gitu. Jadi penggunaan media dan alat pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan, karakteristik siswa, materi, dan metode pembelajaran. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya evaluasi pembelajaran atau penilaian setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran ya. Evaluasi ini dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran gitu. Biasanya evaluasi ini dilaksanakan berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran untuk menetapkan tingkat keberhasilan. Dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara konsisten, sistematif, komprehensif, objektif, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk portofolio serta penilaian diri. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan dari materi komponen dasar pembelajaran. Pada intinya itu, semua komponen tersebut itu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Keberhasilan dalam pembelajaran itu sangat tergantung pada bagaimana sikap komponen dikelola dan diintegrasikan secara efektif.
Misalnya, tujuan pembelajaran akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, dan media yang digunakan, serta cara evaluasi yang dilakukan. Gitu. Jadi, dengan memahami dan mengelola komponen-komponen ini secara holistik, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih bermakna bagi siswa. Seperti itu ya. Jadi sudah selesai pembahasan kita mengenai komponen dasar pembelajaran, di mana komponen dasar pembelajaran itu tadi ada 5. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada metode, yang keempat ada perlengkapan dan fasilitas, dan yang terakhir ada evaluasi gitu. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan materi dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.